Hai, kembali lagi sama aku Keisha Rizabia. Di video kali ini tuh aku bakal ngebahas tentang Sultan Agung versus Jeppe Kun. Nah, sebelum masuk ke bagaimana pertarungan ini tuh bisa terjadi, bagaimana asal-usulnya, di sini aku bakal ngejelasin dulu tentang siapa itu Sultan Agung dan siapa itu Jeppe Kun. Pertama, Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja dari Kerajaan Mataram, di mana dia itu memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Lumayan lama ya. Dan dia itu dikenal sebagai raja besar di Pulau Jawa. Dia memiliki keinginan untuk mempersatukan Pulau Jawa supaya berada di bawah kekuasaannya. Yang selanjutnya adalah Jeppe Kun. Jeppe Kun adalah gubernur Belanda dari VOC, yang dimana pada saat itu tuh VOC pusatnya itu berada di Batavia atau yang sekarang ini adalah Jakarta. Dia adalah orang yang dikenal dengan sifatnya yang sangat keras, sangat kejam, dan memiliki ambisi yang cukup besar atau orang yang berambisius. Lalu apa hubungannya dengan Jeppe Kun ya? Nah guys, jadi Jeppe Kun itu tuh memiliki tujuan, yaitu mempersatukan seluruh wilayah Nusantara supaya berada di bawah kekuasaan dia. Jalur perdagangan rempah-rempah itu tuh ada di Indonesia, maka dari itu Jeppe Kun ingin menyatukan seluruh Nusantara supaya berada di kepemimpinan dia. Jadi, menurut Sultan Agung, Jeppe Kun atau VOC itu ini adalah ancaman besar bagi keinginan dia untuk mempersatukan Pulau Jawa. Karena itulah beberapa serangan pun terjadi. Jadi pada tahun 1628, Sultan Agung mengirim 10-14 ribu pasukan yang sudah disiapkan dengan matang untuk menyerang VOC. Pasukan Sultan Agung itu pergilah dari Yogyakarta menuju ke Jakarta atau Batavia. Namun karena jarak tempuhnya yang cukup lama dan panjang, Sultan Agung ini tuh salah karena dia tidak menyiapkan persediaan makanan yang cukup untuk seluruh pasukan tersebut. Maka dari itu, pasukan tersebut itu tuh menjadi lemas karena kurangnya makanan. Dan VOC pasti sudah memiliki benteng-benteng yang sangat kuat di sekitaran daerah situ untuk mencegah pasukan dari Sultan Agung itu masuk ke pusatnya. Jadi, pasukan Sultan Agung tersebut tuh dapat menghancurkan beberapa benteng, namun tidak sampai ke pusat VOC tersebut. Maka dari itu, untuk serangan pertama yang terjadi pada tahun 1628, pasukan Sultan Agung atau pasukan dari Kerajaan Mataram mengalami kegagalan. Nah guys, Sultan Agung itu tidak menyerah hanya dengan begitu saja. Sultan Agung mengirim kembali serangan kedua yang terjadi pada tahun 1629. Di mana dia sudah menyiapkan lebih matang tentang pasukannya tersebut. Namun, sebelum sampai ke Batavia, pasukan Sultan Agung ini tuh sudah mengalami kekalahan lagi karena sudah diserang oleh VOC. Karena VOC itu memasuki barang-barang seperti persenjataan api itu tuh lewat laut, yang dimana lewat laut itu tuh tidak diblokir oleh pasukan Kerajaan Mataram. Jadi Kerajaan Mataram ini tuh hanya memblokir atau memboikot daerah situ saja. Daerah lautnya tidak diblokir oleh mereka. Maka dari itu VOC itu tetap menerima kiriman senjata. Dan seperti yang kita tahu bahwa senjata dari VOC itu tuh sangat canggih daripada pribumi pada kala itu. Maka dari itu, serangan dari Kerajaan Mataram tidak ada yang berhasil dan mengalami kegagalan yang cukup besar. Nah, meskipun gagal, tapi kita dapat melihat tekad Sultan Agung yang pantang menyerah untuk melawan VOC dan mengusir VOC dari Pulau Jawa ini.